Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rinoto di channel Rinoto Tube ya. Tadi setelah kita buat video tentang bagaimana cara menyemai sayuran selada dan seledri dengan menggunakan media tanam yang super porous, campuran tanah pekarangan dan pupuk kandang yang sudah menjadi kompos. Kita selanjutnya akan siram ya, siram persemaian ini. Bisa terlihat ya. Ada di sana ada pakcoy, sesim, cabai ya, bervariasi, ada yang umur 1 minggu, ada yang umur 10 hari ya, dan ada yang tadi baru saja kita semai. Kemudian nanti kita akan siram dengan menggunakan ini dia. Ini adalah tadi air cucian beras tadi pagi ya, dari dapur. Nih kok tidak putih, sumbu-sumbu merah. Ini sudah kita campur dengan EM4 mikroorganisme nabati dan tetes tebu. Apa? Supaya menambahkan mikroorganisme ya, lebih banyak lagi, sehingga nanti ketika kita siram, aktivitas mikroorganisme di dalam media tanam, media semai dan media tanam akan lebih aktif lagi, sehingga bisa membentuk unsur hara lebih cepat lagi untuk suplai makanan tanaman, baik yang di persemaian maupun yang di tanaman sebelah sana. Seperti ini tadi, ini bayam tadi pagi sudah kita petik ya, tadi pagi sudah kita petik. Kemudian nanti ini sekarang ini kita siram dengan menggunakan itu tadi larutan E4 dan air leri cucian beras dari dapur ya. Biasanya dalam 1 minggu ini bayam ini sudah bisa kita petik lagi. Ini bayam petik namanya. Kalau sebelah sana itu ada bayam cabut, tapi baru umur 1 minggu. Digeser langsung itu ya kan bisa. Hah? Ini geser lagi. Tapi kan gue Apa? Tuh kan terlihat sana kan? Hah? Mac Alon. Ya. Oke. Kita ini master ya, masternya. Ini larutan kental, kemudian kita encerkan dengan beberapa ember ini ya. Kita tambahkan ini air sumur biasa, Ini saja masih pekat. Ya, masih pekat. Nanti kita tambahkan lagi ya. Pesan kami satu, jangan kita sia-siakan, kita buang air leri cucian beras dari dapur ya, sayang sekali. Memang biasanya katanya sih jadi air limbah ya, tapi ternyata setelah kami baca-baca ternyata manfaatnya sangat besar sekali. Sebenarnya bukan cuma untuk tanaman, juga untuk kesehatan, seperti untuk masker juga. Tapi karena kami arahnya ke budidaya sayuran di pekarangan rumah, maka kita manfaatkan untuk tanaman. Ada lagi saya membaca bahwa air leri cucian beras ini itu ketika disiramkan ke tanaman ya, misalnya seperti ini di cabai, ini kita siramkan ke cabai, bukan di media tanam tapi keseluruhan, dari mulai daun sampai ke media tanam kita siram semua, maka bibit penyakit yang biasanya ada kutu kebul atau yang putih-putih di bawah daun sini itu biasanya bertelur ya. Bibit penyakit seperti itu nanti telurnya kalau tersiram dengan menggunakan air ini ya, telurnya ketika tersiram menggunakan air cucian beras ini, dia akan pecah ya. Pecah maksudnya bukan metas, tapi pecah sebelum dia menetas, sehingga rusak, sehingga kelanjutan keberlangsungan hidup hama itu terputus karena telurnya pecah, menetas, rusak ya. Selain untuk menghentikan siklus hidup hama ya, seperti tadi telur, kutu kebul dan hama lainnya, ini juga mengandung karbohidrat, kemudian zat-zat organik lainnya yang nanti ketika kita siramkan ke media tanam itu pengaruhnya akan mempercepat atau meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan akar ya, akar tanaman, sehingga dengan akar tanaman yang tumbuh bagus, maka produksi tanaman juga akan semakin bagus. Selain itu juga katanya lagi, karena saya membaca, basic saya bukan dari pertanian kan, saya baca dari browsing dari blog-blog website yang ditulis oleh biasanya penyuluh pertanian dan mahasiswa-mahasiswa di bidang pertanian.
Itu selain tadi untuk memutus kehidupan hama, untuk mempercepat sebagai zat perangsang tumbuh, juga dengan menggunakan air leri ini tanaman akan semakin kuat terhadap serangan hama. Seperti misalnya kita itu imun kita semakin kuat, kebal terhadap penyakit. Oke, langsung saja kita siramkan, kita tambahkan lagi karena tadi baru sedikit. Supaya tidak terlalu pekat. Supaya merata. Bah. Tumbas. Mamaku. Oke, kita ratakan biar sama. Dan kita masukkan menggunakan gembor ini untuk nyiram. Oke, kita siramkan. Nah, ini ada satu kelemahan ya. Satu kelemahan ketika kita menggunakan pot atau wadah lainnya sebagai baik sebagai persemaian atau media tanam, ketika kita siram menggunakan ini gembor ya, maka tadi bisa terlihat bahwa banyak sekali air yang terbuang percuma, tidak masuk ke potnya seperti ini misalnya. Nah, itu banyak air yang terbuang percuma. Padahal air kita ini air yang mengandung banyak unsur organik. Ini kelemahannya kalau kita budidaya dengan pot. Maka seharusnya nyiramnya itu nggak pakai gembor tapi pakai yang kecil lah, gayung apa supaya airnya tidak terbuang banyak. Berbeda dengan kita siram, jika kita siramkan ke media tanam bedengan seperti ini. Nah, ini tadi yang apa namanya bayam, ini tadi yang sudah selesai dipetik pagi kita siram. Nah, kalau kita menggunakan bedengan seperti ini maka airnya akan terserap ke media tanam seluruhnya di areal tanaman ini. Aduh, lepas. Ya. Oke. Demikian tadi apa yang kami lakukan di samping rumah ya. Aktivitas kami setiap hari merawat, kemudian menanam dan segala hal tentang pertanian, tentang budidaya, tentang bercocok tanam sayuran di pekarangan rumah, dan kita manfaatkan apa-apa bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita, termasuk limbah-limbah dari dapur, kemudian kotoran-kotoran ternak dan lain sebagainya. Dengan demikian kita melakukan budidaya tanaman itu yang low cost atau dengan biaya yang sangat rendah, namun hasilnya tetap maksimal. Oke, terima kasih sudah nonton. Berulang kali saya katakan jangan lupa klik subscribe di bawah video ini ya untuk berlangganan gratis video-video kami selanjutnya tentang bagaimana cara pemanfaatan pekarangan rumah menjadi lebih bermanfaat, menjadi lebih menguntungkan untuk mendapatkan makanan sayuran yang sehat untuk keluarga kita. Oke, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.